Sebagai sebuah negara berkembang, perhatian besar Indonesia masih tertuju kepada masalah-masalah sosial. Berbeda dengan negara-negara maju di dunia yang pada saat ini barangkali mungkin masih ada beberapa masalah-masalah sosial yang dihadapi, tetapi masalah sosial itu bukan menjadi suatu perhatian utama atau problem yang harus diselesaikan di negara-negara maju. Di negara-negara maju mungkin bisa kita lihat perhatian utama mereka sudah tertuju kepada pembangunan teknologi, bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang masih menjadi negara berkembang, perhatian atau problem utama yang dihadapi oleh pemerintah juga masyarakat itu masih berfokus kepada masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, kejahatan. Sebetulnya untuk menyelesaikan masalah sosial ini bukan hal yang mudah, apalagi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas. Butuh dilakukan analisis dari beberapa perspektif untuk mengetahui sebetulnya dari mana sumber dari permasalahan ini. Tetapi dalam hemat saya, dalam pengkajian atau penelaahan dalam mencari sumber permasalahan dari masalah-masalah sosial di Indonesia, ada salah satu perspektif yang nampaknya kurang diperhatikan atau dikaji. Salah satunya adalah apabila kita melihat atau mengkaji masalah-masalah sosial ini dari perspektif sejarah. Perlu diketahui untuk melihat atau memantau, mengetahui bagaimana sebuah negara atau sebuah kelompok itu berkembang, sangatlah penting untuk kita pertama kali itu melihat bagaimana sejarah atau latar belakang sehingga muncul sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Bila kita lihat dari konteks sejarah, sebetulnya masalah-masalah sosial ini bisa dikatakan timbul bukan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu dalam proses kebudayaannya, dalam pembentukan karakternya sebagai masyarakat dari wilayah timur, Indonesia itu memiliki budaya atau kebiasaan yang bisa dibilang berbeda dengan negara-negara di barat. Budaya-budaya di timur menurut hemat saya memiliki suatu pemikiran yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang lebih luhur, sopan santun, yang seharusnya sebetulnya nilai-nilai tersebut ini bisa menjadi pendukung daripada pemecahan masalah sosial. Tetapi seperti yang kita tahu, yang ada salah satu kata-kata dari Bung Karno yang pernah mengatakan bahwa kita itu tidak bodoh, tetapi dibodohi. Kita itu tidak miskin, tetapi dimiskinkan oleh suatu sistem. Ada satu istilah atau peribahasa yang sering disebutkan oleh para dalang ketika memulai suatu perhelatan wayang, yang menggambarkan bagaimana sebuah negara yang menjadi idaman bagi manusia. Negara yang ijo royo-royo, gemah ripahloh jinawi, tata tentrem kertar harja, subur kang sarati mangun murang asarati muku, negara bebandaran, kacelup ka awan-awan kawentar kajana pria. Suatu gambaran juga harapan menurut saya bagi negara Indonesia ini. Negara yang ijo royo-royo, negara yang hijau luas, gemah ripahloh jinawi, negara yang subur dan makmur, tata tentrem kertara harja, negara yang aman damai, subur kang sarati mangun murang sarati muku, negara yang kekayaannya dinikmati oleh semua orang, negara bebandaran, negara yang besar, kacelup kawan-awan kawentar kajana pria, negara yang dikenal oleh dunia luas dan menjadi idaman bagi setiap manusia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah ejawantah dari surga. Tetapi terkadang apa yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan alam yang terkandung di Indonesia, kekayaan alam yang begitu melimpah, yang sebetulnya bisa menghidupi seluruh dunia, terkadang juga memberikan dampak lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka bahwa apabila salah satu bangsa di dunia ini ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu mereka harus menguasai Indonesia sebagai tulang punggungnya. Bagaimana tidak? Di Indonesia semua ada. Apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup ada. Dari pangan, makanan, kekayaan alam, hewani,
lalu dari pertambangan, bahan bakar, batu bara, minyak, semua ada di Indonesia. Namun dari kekayaan alam, dari harta kekayaan yang kita miliki itu malah juga menimbulkan polemik lain. Pada abad ke-14, datang bangsa Portugis mewakili bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya nanti akan berbondong-bondong ke Indonesia, memulai ekspedisi melihat bagaimana kekayaan alam Indonesia. Lalu pada 23 Juni 1596 datang sebuah ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yang menjadi orang pertama yang mewakili Belanda menginjakan kaki ke Indonesia, ke sebuah tanah yang apabila disebut oleh Thomas Stampo Raffles adalah sebuah tanah harapan bagi dunia. Hingga akhirnya pada 20 Maret 1602, Belanda melalui perusahaan dagangnya VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie, memulai suatu sistem di Indonesia, sistem kolonialisme yang pada akhirnya menghentikan daripada perkembangan intelektual bangsa Indonesia. Sebuah sistem kolonial yang bertahan bahkan sampai 400 tahun setelah kedatangan mereka. Bila dilihat dari perspektif sejarah, sebetulnya dari sinilah awal mula daripada permasalahan sosial di Indonesia itu terjadi. Ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan diberlakukannya sistem kolonialisme, dalam hemat saya terjadi sebuah penghentian daripada perkembangan intelektual Indonesia. Ketika bangsa-bangsa Eropa pada saat itu melakukan perkembangan pengetahuan dikarenakan kondisi daripada negaranya yang sudah bisa dikatakan aman, berbeda dengan Indonesia melalui serangan dan juga usaha invasi daripada negara-negara barat, menjadikan fokus utama daripada Indonesia pada saat itu hanyalah melakukan pertahanan. Apalagi dengan politik yang dilakukan oleh Belanda, yaitu politik divide et impera, menjadikan fokus daripada kegiatan masyarakat adalah melakukan pertahanan tidak hanya kepada bangsa asing tetapi juga kepada bangsa sendiri. Meskipun masa kolonialisme tersebut sudah berlalu hampir 1 abad, tetapi masih banyak pemikiran-pemikiran atau kebiasaan-kebiasaan daripada budaya kolonialisme yang masih dibawa hingga sekarang. Bung Karno pernah mengatakan bahwa penjajahan di Indonesia itu tidak bisa hanya diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi ada efek-efek yang masih bisa dirasakan hingga hari jauh ke depan nanti. Salah satunya adalah pemikiran-pemikiran kolonialisme atau yang bisa disebut dengan Hollanddenken yang masih diwarisi hingga sekarang. Hasil daripada warisan pemikiran-pemikiran tersebut tidak hanya diwarisi oleh masyarakat tetapi juga mengakar kuat pada juga pemerintah. Kedua pemikiran yang sampai sekarang menurut hemat saya masih menjadi politik divide et impera yang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Bila kita lihat warisan pemikiran kolonial yang diwariskan kepada masyarakat adalah pemikiran-pemikiran yang masih merasa takut untuk mempelajari sesuatu. Sedangkan untuk pemikiran-pemikiran kolonial yang diwariskan kepada pemerintah, kita tahu bahwa menurut sifatnya pemerintah itu memiliki 3 sifat. Yang pertama memonopoli, yang kedua memaksa, dan yang ketiga adalah mensejahterakan masyarakat. Tetapi dalam hal ini konteks daripada memonopoli dan memaksa masih menggunakan konteks kolonial, yang dimana dalam konteks tersebut urusan monopoli dan memaksa dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan secara fisik, tapi juga kerusakan secara moral, secara ideologi. Setidaknya terdapat 2 unsur di dalam kehidupan bernegara yang sangat tercemari oleh sistem kolonial yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dari sistem pemerintahan. Dari sistem pemerintahan sendiri sangat terlihat bahwa saat ini pemerintah masih berlaku layaknya seperti penjajah di negeri sendiri. Pemerintah tidak bisa melakukan atau menerapkan sebuah sistem yang terbuka bagi masyarakat. Dalam sistem politik sendiri sebetulnya sangat terlihat bagaimana sistem kolonialisme ini masih dipergunakan oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Dari cirinya,
pemerintahan kolonial itu tidak pernah memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi atau memberi pendapat dalam proses pembangunan. Walaupun pada dasarnya saat ini Indonesia sudah merdeka dan menganut sistem demokrasi, namun pada kenyataannya sistem perwakilan yang berlaku saat ini sama sekali tidak mewakili daripada aspirasi masyarakat. Lalu yang kedua, dari unsur pendidikan di Indonesia, sebuah ironi sebetulnya, walaupun sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi pada kenyataannya dalam dunia pendidikan, bagi hemat saya tidak terjadi perkembangan yang signifikan. Malahan dalam pendidikan dasar saya rasakan ada beberapa hal yang menurut saya itu merupakan suatu kemunduran bagi Indonesia. Seperti yang kita tahu, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya dahulu memiliki prinsip bahwa pendidikan pada dasarnya adalah mempertahankan fitrah manusia agar nanti di masa depan fitrah itu dapat berkembang, sehingga nanti dari bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, orientasi daripada pendidikan itu bergeser. Yang awalnya murni sebagai sebuah ilmu yang harus diterapkan ke masyarakat, tetapi pada dewasa ini pendidikan itu bergeser maknanya menjadi sebuah formalitas yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip dalam pendidikan. Pertama, bahwa pendidikan itu harus didasari rasa ingin tahu. Kedua, harus dipahami bahwa pendidikan itu adalah mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Dan yang ketiga adalah bahwa pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan manusia itu memiliki kedudukan di masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, menurut hemat saya adalah sebuah unsur yang paling penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya masalah-masalah sosial itu terjadi karena adanya ketidakfungsian atau kedisfungsian sosial yang terjadi di masyarakat, di mana setiap individu yang berada di masyarakat itu tidak bisa berperan sesuai dengan perannya di masyarakat. Apabila kita korelasikan antara latar belakang sejarah Indonesia, hal ini itu sangat berkorelasi. Dari sudut pandang sejarah ini kita bisa lihat bahwa pertama, masalah sosial di Indonesia itu terjadi karena satu sifat sebagai bangsa terjajah dan penjajah yang diwarisi oleh bangsa-bangsa barat. Yang kedua adalah suatu tuntutan pada saat itu dengan kondisi Indonesia yang semuanya serba terbatas karena kita masih dijajah, sehingga ada muncul rasa egois dari setiap individu. Oleh karena itu sebetulnya dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia, yaitu dengan memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan juga pemerintah. Perlu dirubah sebetulnya mindset bahwa kesejahteraan sosial itu hanya merujuk kepada sebuah nilai materi, tetapi sebetulnya kesejahteraan itu juga mencangkup moral daripada pemerintah. Bisa kita lihat bahwa dalam pengertiannya ketidakfungsian sosial berarti bahwa ada individu di masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dan tidak bisa berperilaku sesuai dengan kedudukannya di masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita lihat dari daftar PMKS, sebetulnya di situ tidak ada dicantumkan bahwa tindakan korupsi itu sebagai tindakan yang terjadi karena kedisfungsian sosial. Tetapi dalam hemat saya, seharusnya tindakan korupsi juga dimasukkan ke dalam tindakan kedisfungsian sosial, karena di situ pejabat tidak memiliki tidak memiliki kekayaan moral. Oleh karena itu, tujuan utama daripada bangsa Indonesia saat ini agar semua masalah sosial yang ada di Indonesia bisa teratasi adalah dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh
pemimpin yang ada di Indonesia, karena bukan hal yang mudah bagi sebuah negara bisa mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial. Ada satu prinsip yang harus diingat oleh masyarakat agar kesejahteraan sosial di Indonesia ini bisa segera tercapai, yaitu masyarakat seluruh Indonesia harus mengingat bahwa kesejahteraan sosial itu tidak akan pernah bisa dicapai apabila setiap individu mencari kesejahteraan dirinya sendiri. Kesejahteraan sosial hanya bisa dicapai apabila semua orang bekerja sama untuk bersama. Karena apabila kita mendahulukan kepentingan bersama, kesejahteraan bersama, maka kepentingan kita pun sudah tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, dari sekarang mari kita lebih peduli lagi, lebih sadar, karena apabila kita mengamati lalu memperdulikan orang lain, maka orang lain pun akan berlaku sama seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain. Apabila dianalogikan, mewujudkan kesejahteraan itu seperti kita menangkap ikan di suatu kolam besar lalu menggunakan jala. Apabila setiap orang menggunakan jala itu secara masing-masing, maka akan mustahil bagi setiap orang bisa mendapatkan ikan sesuai dengan haknya masing-masing. Tetapi bila semua orang yang ada bekerja sama untuk mendapat ikan lalu membagikannya, maka disitulah pasti akan terwujud kesejahteraan sosial yang diharapkan.